Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serentan Amanah dari kelas pendidikan biologi B akan men-sharing mengenai bagaimana menghadapi COVID-19 yang dihubungkan dengan bela negara. Bersatu, bergotong royong, dan bekerja sama merupakan solusi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saat ini, 209 negara di dunia sedang menghadapi permasalahan COVID-19. Musuh yang dihadapi adalah penyakit yang disebabkan virus atau COVID-19 yang tidak kasat mata. Sampai saat ini, vaksin untuk membunuh COVID-19 masih belum ditemukan. Masyarakat saat ini hidup dalam situasi takut, bingung, tegang, dan emosional. Takut terpapar COVID-19, takut kalau nanti jatuh sakit dan berujung pada kematian. Sementara itu, sebagian besar masyarakat dituntut tetap harus bekerja guna pemenuhan kebutuhan hidup dan perekonomian keluarga. Berbagai langkah untuk mencegah penyebaran virus ini sudah dilakukan. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 berdasarkan Kepres nomor 7 tahun 2020 dan diubah menjadi Kepres nomor 9 tahun 2020 melalui sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Prioritas langkah yang dilakukan ialah saudara-saudara kita yang sudah terpapar COVID-19 dan dengan segera membatasi, menghentikan, dan memutus rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat sehingga tidak menambah jumlah korban jiwa dan bisa menyelamatkan lebih banyak lagi jiwa masyarakat Indonesia. Salah satu penyebab cepatnya penularan COVID-19 yang paling susah diatasi ialah orang tanpa gejala atau OTG. Orang tanpa gejala merupakan orang yang sudah terinfeksi COVID-19 tapi tidak menunjukkan gejala sakit. OTG ini bagaikan penyebaran maut dan pembunuhan potensial yang mengancam setiap orang yang kontak dengannya, terutama kelompok rentan atau manusia usia lanjut dan orang dengan penyakit penyerta bawaan. Menurut Purnomo, bela negara bukan merupakan tugas dan tanggung jawab para militer saja, namun juga tugas dan tanggung jawab untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia. Wujud nyata bela negara yang sekarang ini kita jalani ialah ancaman COVID-19 yang merupakan ancaman non-militer. Karena COVID-19 ini merupakan ancaman non-militer, maka yang berhak dan wajib menghadapi ini adalah kita semua, bukan cuma militer saja. Jadi, saat ini terjadi pergeseran ancaman yang selama ini adalah ancaman militer menjadi ancaman non-militer. Dan karena saat ini adalah ancaman non-militer, maka yang lebih berkompeten dalam menghadapi COVID-19 ini adalah para medis, yakni dokter dan perawat. Mereka lah yang ada di barisan depan untuk melawan ancaman non-militer ini. Dan inilah merupakan wujud dari bela negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berbicara tentang bela negara, kata Purnomo, maka ada 3 hal yang perlu, yakni sikap, tindakan, dan wujud nyata yang harus kita lakukan. Yakni bagaimana kita mencintai tanah air kita, menghargai bangsa dan negara, pemahaman tentang bela negara, dan bagaimana kita memberikan kontribusi dan rela berkorban demi bangsa dan negara sesuai bidang atau profesi kita masing-masing. Purnomo mencontohkan para dokter dan perawat yang membela negara dengan menjalankan tugasnya untuk merawat dan menyembuhkan para pasien COVID-19. Demikian juga dengan bidang atau profesi lainnya, misalnya menjadi dosen, jadilah dosen yang baik, jadi dokter, jadilah dokter yang baik, jadi ahli ekonomi, jadilah ekonomi yang baik. Singkatnya, jadilah dirimu menjadi yang terbaik untuk bangsa dan negara, ujarnya. Untuk itu, strategi ke depan yang masih harus terus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan atau stamina imunitas tubuh masyarakat, penerapan protokol pencegahan penularan, dan disiplin diri ataupun kolektif. Upaya yang dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 tidak dapat dilakukan dengan bekerja sendiri-sendiri. Perlu adanya kolaborasi pentelix berbasis komunitas antara pemerintah, peneliti, dunia usaha, masyarakat, media, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai desa, kelurahan. Setiap warga negara harus merasa terpanggil untuk ikut serta dalam membela negara, menyelamatkan negara dari pandemi COVID-19 ini. Sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang artinya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara serta wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Membela negara bukan hanya dalam wujud perang bersejahtera,
melainkan juga dalam perang melawan COVID-19 dengan berbagai cara dan daya yang dimiliki tiap-tiap individu. Yang paling mudah ialah dengan selalu menaati anjuran, imbauan, dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam perang melawan COVID-19 ini. Untuk tetap tinggal di rumah, berdiam di rumah ialah selamat dan menyelamatkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.